Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kembali bertatap muka melalui via Zoom meeting, gunanya untuk kembali melanjutkan kajian dan talaki Al-Quran kita, yang mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah berikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang sempurna dan bisa mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita kaji. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan ulama-ulama zaman, yang dengan jasa-jasa para ulama, alhamdulillah pada malam hari ini dan sekarang ini kita bisa mencicipi manisnya ilmu atau informasi yang disampaikan oleh mereka kepada kita dan dibawa melalui turun-temurun melalui jalur sanad dari sumbernya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sepakati, insya Allah pada malam ini kita mulai untuk mengkaji satu kajian yang baru. Ya, jadi kajian kita sekarang ini mungkin diskursusnya lebih kepada ilmu tasawuf, tapi juga di sana juga ada kritik-kritik tentang keberagamaan dari salah seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka malam hari ini insya Allah kita tidak langsung membahas kepada bab-bab yang pertama atau bahkan mukaddimahnya. Pada malam hari ini saya hanya memberikan sedikit deskripsi tentang siapa itu Ibnu Qayyim dan juga kitab yang akan kita bahas tentang apa. Ya, insya Allah hanya itu saja yang mungkin kita bahas pada malam hari ini, karena saya juga apa namanya, mudah-mudahan waktu lebih efisien hari ini, karena saya juga mau prepare ya malam hari ini, insya Allah nanti pagi subuh kembali saya mau kembali ke Saudi lagi insya Allah dalam 8 hari ke depan. Jadi ini perjalanan terakhir mungkin sebelum haji ya. Jadi sebelum haji insya Allah ini perjalanan terakhir, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi halangan-halangan untuk kita kembali melanjutkan kajian. Ya, juga saya merasa apa ya, ini mohon maaf banget, mungkin banyak sekali libur karena kerjaan-kerjaan yang sekarang mungkin saya apa namanya sedang saya jalani. Maka qadarullah seperti itu. Insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik dan taufik kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian dengan rutin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nama kitabnya adalah Ighatsatul Lahfan fi Masayidis Syaitan. Ya. Ighatsatul Lahfan fi Masayidis Syaitan. Ini kitab yang bagus sekali ya menurut saya, dan kami mempelajari ini saat itu
Ketika saya berada di Yaman dengan salah seorang syekh yang bernama Syekh Ali Bafadal, dan beliau banyak memberikan pelajaran-pelajaran khususnya tentang ilmu tasawuf, ilmu hati kepada kami semua. Maka sebenarnya kajian ini juga tidak fokus hanya pada tasawuf saja. Jadi menariknya banyak kritik-kritik Ibnu Qayyim nantinya yang akan kita melihat tentang bagaimana kesalahpahaman atau eh, kesalahkaprahan orang-orang yang kadang mengaku beragama tapi salah mempraktikkan atau bersyariat atau di dalam teologinya. Dan juga kitab ini juga membahas sedikit lebih kurangnya tentang asal usul daripada syaitan itu sendiri, ya, atau bagaimana jalan-jalan para syaitan-syaitan untuk merasuki hati-hati manusia. Maka lebih kepada pengobatan hati dan juga proteksi terhadap hati yang kita punya sekarang. Ya, kalau kita tahu sekarang ya hati itu adalah mungkin bisa dikatakan sebagai chip motherboard yang diciptakan oleh Allah pada manusia. Maka kalau kita lihat, manusia boleh melintasi beragam abad dan juga lintas generasi. Dari mulai zaman Nabi Adam dulu hingga akhir zaman nanti, manusia berbeda-beda, teknologi berbeda-beda, tapi ada satu yang tidak akan pernah berubah pada manusia. Maka oleh karena itu, kita melihat mungkin dari berbagai lintas nabi-nabi pun yang sudah diturunkan Allah sebagai utusannya, mungkin secara syariat ada perbedaan, ada upgrade lah istilahnya. Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Nabi akhir zaman, yang Allah turunkan mukjizat yang besar melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang sekarang ini juga kita kaji. Maka melalui Al-Quran ini adalah salah satu menunjukkan bahwa syariah Allah Subhanahu Wa Taala sudah komplit dan upgrade-annya itu sudah luar biasa komplit ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita cicipi sekarang ini adalah sesuatu yang sudah sempurna secara Islam, secara kafah yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita lalui sekarang ini adalah sesuatu yang dalam bentuk perbedaannya hanya pada furu'nya atau pada perkembangan zaman. Artinya setiap hukum-hukum pun yang ada di dalam Al-Quran pastinya melalui perbedaan zaman dan perkembangan teknologi akan selalu relevan. Maka oleh karena itu, yang selalu berubah itu zaman atau tempat atau waktu, tapi ada satu yang tidak pernah berubah dari sejak Nabi Adam hingga akhir zaman nanti, yaitu hati. Maka pentingnya kita mengkaji tentang kajian hati ini supaya apa? Kita bisa memproteksi diri dari sesuatu yang sangat menggerogoti hati, apalagi akhir zaman ini. Ya, jadi luar biasa. Insya Allah kita akan mengkaji daripada beberapa apa yang ditulis karya daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu lahir di abad ke-8, ya, di sekitar 750-an Hijriyah. Maka beliau adalah orang yang bisa dikatakan ulama besar yang memang sudah banyak menguasai berbagai bidang keilmuan, ya, khususnya di bidang-bidang agama, ilmu agama Islam terkait dengan pemahaman fikih, kemudian tafsir, kemudian hadis, kemudian tasawuf, yang bahkan murid-murid setelahnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami juga merupakan murid-murid beliau yang mengatakan bahwasanya saking pemahaman beliau itu sudah bisa dikatakan sampai kepada puncak, jadi beliau tidak bermadhab lagi begitu. Jadi bahkan beliau bisa mengupas dalil itu sendiri daripada Al-Quran dan Sunnah.
Karena sekaliber pemikiran yang luar biasa yang dikaruniai oleh Allah kepada Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, kalau kita zaman sekarang ini nggak perlu repot-repot untuk membelah dalil. Ya, kita sudah ada fasilitasnya, sudah ada yang ngupas, tinggal kita konsumsi saja. Jadi jangan sok-sokan juga berijtihad sendiri, tidak perlu. Ya. Maka kalau sekaliber Ibnu Qayyim Al-Jauzi mungkin boleh bisa dikatakan beliau tidak bermadhab lagi. Meskipun awalnya beliau itu bermadhab Hambali. Ya, tapi ketika sudah sampai puncaknya, beliau bisa mengupas dalil-dalil itu sendiri sehingga banyak ulama mengatakan tidak bermadhab. Apakah salah? Tidak salah. Ya, tapi harus memang sesuai dengan kapasitas seseorang. Nah, kalau kita kapasitas kita belum sampai ke sana. Jadi cukup hanya bisa mengikuti kepada rujukannya kepada Imam Asy-Syafi'i terutama kita di Asia Tenggara. Maka banyak karya-karya beliau, ya, karya-karya besarnya diantaranya adalah Zadul Ma'ad, yaitu tentang sirah, ya, atau fiqhun Nabi. Nah, itu beliau bahas di dalam kitab Zadul Ma'ad. Maka kalau kita lihat banyak komentar daripada Ibnu Qayyim tentang kemarin kajian kita di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh oleh Imam Turmuzi sendiri, maka itu banyak komentar daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang sirah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga karya-karya yang lain seperti Madarijus Salikin, itu juga tentang ilmu tasawuf. Nah, itu lebih kepada tazkiyatun nufus. Dan kemudian ada juga tentang fusul fiqh. Beliau juga dikenal dengan sebagai eh, apa namanya? Ahli di dalam bidang fikihnya, terutama di dalam bidang muqaranah fikhiyah dan juga di dalam apa namanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan usul fikih. Maka ada kitab yang dinamakan dengan I'lam al-Muwaqqi'in. Nah, itu juga salah satu daripada karya besar beliau. Di dalam Ighatsatul Lahfan sendiri, ya, Ibnu Qayyim ini membuat 13 bab. Ya. Ada 13 bab yang kalau kita lihat fisik kitabnya itu tebal. Tebal sekali. Ya, bisa dikatakan tuh hampir hampir tebalnya itu hampir mencapai 8 atau 10 senti gitu ya. Maka tebal sekali. Insya Allah tapi kita mungkin kalau kita baca per halaman terus kemudian per redaksinya bisa dikatakan nggak selesai. Yang kemarin saja mungkin kurang lebih kita bahas apa namanya kitab kitabnya Imam Turmuzi itu bisa 1 tahun ya kurang lebih ya hampir 1 tahun ya. Jadi ini bisa jadi kalau misalnya kita bahas per halaman, maka wallahu alam. Maka alangkah lebih baik mungkin nanti saya akan ringkas dulu. Jadi setiap pertemuan saya akan comot beberapa poin-poin penting di dalam beberapa halaman. Tapi insya Allah kita akan tetap baca daripada redaksi-redaksinya, cuman tidak semua. Bab-bab isi yang dalam kitab ini kurang lebih membahas tentang makna-makna atau makar daripada setan, ya. Terus kemudian dibahas bagaimana cara setan itu menyusupi ke dalam hati-hati manusia. Kemudian poin selanjutnya membahas tentang penyimpangan, ya, penyimpangan dalam akidah dan ibadah. Itu juga dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena banyak sekali orang-orang yang beribadah terkadang itu mungkin Ibnu Qayyim ini juga mendeskripsikan sebagai kekhawatiran yang akan terjadi di akhir zaman nanti bagaimana pada zaman Ibnu Qayyim saja sudah ada orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Salah kaprah dalam beragama apalagi di akhir zaman ini. Kemudian poin selanjutnya tentang bid'ah. Nah, ini juga dibahas sedikit banyaknya oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Maka nanti insya Allah akan kita tahu apa sih yang dinamakan dengan bid'ah. Jadi tidak hanya
mendengar selama ini bid'ah, 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 tapi inti atau substansi daripada bid'ah sendiri kita nggak tahu. Nah, maka insya Allah nanti mari kita pelajari akan sampai di dalam pembahasan bid'ah. Kemudian yang paling penting atau isi pokok daripada kitab ini adalah tentang penyakit hati. Jadi kalau kita tahu penyakitnya maka udah tahu obatnya. Nanti juga Ibnu Qayyim bukan hanya membahas tentang penyakitnya tapi juga membahas tentang obatnya. Penyakit hati seperti ujub, ria, hasad, dan lain sebagainya, cinta dunia, nah itu insya Allah dibahas semuanya. Dan di dalam poin selanjutnya nanti ada bab yang membahas khusus tentang perlindungan atau apa pengobatan atau proteksi tentang menghadapi bagaimana terhadap godaan-godaan setan melalui ilmu-ilmu tentang keikhlasan, ilmu-ilmu tentang ittiba' baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu tentang muhasabah diri atau istighatsah. Maka secara secara bahasa kalau kita artikan apa arti ighatsatul lahfan fi masayidi syaitan. Arti secara bahasanya adalah tentang pertolongan bagi orang yang terperangkap dalam jerat-jeratan setan. Mungkin bisa kita katakan seperti itu. Pertolongan bagi orang yang terperangkap dalam jeratan setan. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri, apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Ya, bisa dikatakan kita sudah terperangkap di dalam lingkungan-lingkungan yang toksik, lingkungan-lingkungan yang tidak akan terlepas daripada jeratan setan. Nah, maka sangat relevan apabila kita sedikit banyaknya kita kaji daripada kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan. Secara spesifik mungkin ya di bab pertama nanti ada pendahuluan, terus kemudian dibahas tentang hakikat setan, terus permusuhannya terhadap manusia, kemudian di bab selanjutnya terkait dengan pintu-pintu masuk setan ke dalam hatinya manusia. Kemudian bab selanjutnya tentang tipu daya setan terhadap orang-orang yang beriman dan ahli ibadah. Dan selanjutnya tentang bahaya bid'ah dan penyimpangan di dalam agama. Selanjutnya juga dibahas tentang penyimpangan dan memahami takdir tawakal dan zuhud. Juga Ibnu Qayyim membahas tentang penyakit-penyakit hati ya sebagai sarang setan. Ada takabur, ada hasad, ada cinta dunia ya, atau angan-angan yang panjang seakan-akan tidak matinya, tidak ada mati atau lalai dari akhirat. Kemudian membahas tentang jalan keselamatan dari jeratnya setan. Mulai dari sini bab ini Ibnu Qayyim sudah membahas tentang eh, obat hati itu apa. Ya, kemudian cara menjauhi hati dari godaan setan atau jeratan setan bagaimana. Mungkin sebagian besar ya, secara global itu yang kita fahami dan kita deskripsikan terkait dengan Ighatsatul Lahfan, kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, yaitu karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauzi yang wafat di tahun 750 Hijriah. Semoga yang kita pahami nanti insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta yang akan kita bacakan nanti juga tidak mengurangi daripada pahala jariah yang juga mengalir kepada musannif itu sendiri, yaitu pengarang kitab ini. Maka alangkah lebih baiknya untuk bertabaruk, untuk keberkahan, mari sama-sama kita melafazkan bacaan Al-Fatihah, kita niatkan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauzi. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام على قصص الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, ini yang kita paparkan pada malam hari ini. Barakallahu fikum wa wallahu muwafiq insyaallah taala.